Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Sekarang hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran sholat Jumat. Namun pada sebelumnya, marilah kita berdoa dahulu supaya nanti belajar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga belajar ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Kalau itu saya tunjuk ini sudah kebiasaan kita bahwasanya yang memimpin doa itu bergantian. Jadi hari ini yang saya minta untuk berdoa, memimpin doa adalah Bapak Mas Anwar. Silahkan Mas Anwar untuk memimpin doa. Ya Pak Guru. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita telah berdoa, semoga dengan doa ini belajar kita bisa lancar. Amin. Sebelumnya tadi pagi anak-anak, apa kalian semua membantu orang tua atau tidak tadi? Pak. Membantu, Pak. Tapi bisa bantu apa saja lah. Yang penting setiap hari kita harus membantu orang tua. Itu tadi pagi anak-anak apa sudah melaksanakan sholat subuh? Sudah, Pak. Ada yang Asik, Pak. Ada yang absen atau enggak itu? Anak-anak? Enggak, Ya, hari ini siapa yang enggak sholat subuh? Coba. Terlambat, Pak. Yang terlambat ya, kalau terlambat nanti bisa belajar lagi tentang qodok sholat. Gitu aja ya. Iya, Pak. Terus berarti anak-anakku semua ini adalah termasuk anak-anak yang solihah karena sudah mau membantu orang tua dan sudah melaksanakan ibadah di setiap harinya. Karena perlu kalian tahu bahwasanya seorang muslim itu harus melaksanakan ibadah setiap harinya. Dalam arti apa? Melakukan hal yang baik pada setiap hari. Itu alhamdulillah. Sebelumnya akan saya pertanyakan, kemarin kita telah mempelajari tentang sholat Jumat. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian sholat Jumat? Silakan jawab siapa? Silakan coba Pak Mas Siti, Mas Siti. Saya, Pak. Ya. Pengertian sholat Jumat, coba Mas Siti silakan jawab. Pak. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat. Pada saat sholat duhur dikerjakan sebelum 2 khutbah. Iya, bagus tuh Mas Yudi. Silakan tepuk tangan untuk Mas Yudi. Alhamdulillah masih ingat. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi dari saya terkait dengan pelajaran kemarin. Yaitu apa hukum dari sholat Jumat? Siapa yang tahu? Coba tutup jari. Saya Pak. Pak Guru. Saya Pak. Oh ya, silakan Pak Hadik, Mas Hadik. Hukumnya wajib ain bagi laki-laki atau pria dewasa. Wajib ain bagi pria laki-laki. Tepuk tangan untuk Mas Hadik. Alhamdulillah, berarti mantap. Kalian semua telah mengingat pelajaran yang kemarin. Untuk itu hari ini mari kita menuju ke tata cara sholat Jumat. Di tata caranya itu sudah saya share di grup kalian semuanya. Ya. Wah, ini tata cara dari sholat Jumat. Nah, di sini. Ya, sebelumnya kita masuk ke pelajaran tata cara sholat Jumat. Perlu diketahui bahwasanya tujuan kita belajar hari ini. Silakan dibaca anak-anak.
Itu nomor satu, memahami tata cara. Tata cara sholat Jumat dengan baik dan benar. Menjelaskan tata cara sholat Jumat secara tertulis maupun lisan dengan tepat. Praktik. Menunjukkan Sudah semua ya? Sholat Jumat. Pak. Alhamdulillah, sudah tahu semua. Berarti ketika kalian sudah mengetahui tujuan kita, berarti kalian harus fokus untuk agar nanti bisa memahami, menjelaskan, dan menunjukkan tata cara sholat Jumat dengan baik dan benar, gitu ya. Ya, Pak. Kalau itu siapa itu Pak Mas Khozi itu main aja ya. Pak Khozi jangan main saja. Oh iya Pak. Coba diperhatikan ini. Ngapunten iki Slide yang telepon sudah- sopo, Pak. Nggih, ngapunten, Pak. Slide yang sudah saya kirim di grup WA, selain dipelajari di rumah, nah di sini juga perlu dilihat lagi. Ini hanya sebentar saja. Terus kita masuk ke tata cara sholat Jumat. Coba silakan dibaca. Tata cara. Tata cara sholat Jumat. 1. Ketika masuk masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 itu ya seperti itu. Yang sudah ada di layar. Nomor 2 saya mau baca, Pak. Ya, silakan dibaca. Setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Sudah, Pak? Ya, benar. Nomor 3 Silakan, saya, Pak. Pak. Ya, silakan. Berbanyaklah berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Ya. Siapa lagi mau baca nomor 4? Saya Apa Pak nomor 4, Pak? Guru. Saya, Pak. Silakan, Mbak Ria. Silakan membaca. Sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Ya, benar. Yang selanjutnya, yang ke-5 sampai 10 ini silakan dibaca lagi. Yang ke-5 Oke, Pak. dibacakan bersama. Ya, Mbak Listi silakan. Nomor 5 apa nomor 6, Yang Pak? kelima. Yang kelima. Dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khotib, Pak. Oh iya, benar. Nomor 6 saya, Pak. Nomor 6 saya. Silakan. Coba. Kamu sudah pandai baca apa belum itu? Selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Ya, terus nomor 7. Nomor Saya, 7 saya Pak. belum, Pak. Saya belum, Saya, Pak. Pak, nomor 7. Nah, silakan. Fauzi itu. Baca. 7 sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu, Pak. Ah ya, benar. Yang ke-8. Saya, Pak Saya, Guru. Pak Nah, Guru. silakan Anwar. Silakan membaca. Nomor 8 ya, Pak Guru. Iya, betul. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat, Pak Guru. Ya, dilaksanakan 2 rakaat. Dan selanjutnya selesai sholat Jumat kita zikir dan berdoa terlebih dahulu. Yang ke-10, setelah selesai berdoa keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa keluar masjid. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang akan saya tampilkan. Hai, rahmat atau kasih sayang. Doanya itu seperti anjurkan berdoa untuk memohon rahmat atau kasih sayang. Doanya itu seperti Ya, ini adalah niat dari apa? Berdoa masuk masjid. Coba silakan diperhatikan, dihafalkan. Itu siapa nanti yang menghafalkan? Nanti ini dibaca dulu, nanti setelah di akhir penjelasan ini kalian semua harus hafal, minimal hafal. Untuk memahaminya nanti kalau kalian hafal pasti bisa memahaminya, dibaca. Ya, Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya mungkin ada doa versi yang berbeda, tapi intinya adalah
memohon kepada Allah, memohon kasih sayang atau rahmatnya. Kemudian nanti ketika keluar dari masjid juga jangan lupa kalian keluar dari masjid itu pakai kaki yang kiri. Kemudian juga berdoa. Doa ketika keluar masjid itu adalah memohon fadl atau keutamaan atau rezeki dari Allah. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, yang penting mungkin banyak ada doa dengan versi yang berbeda, tapi intinya adalah mohon fadl, rizki atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting adalah niat. Dalam sholat Jumat itu adalah niat. Niatnya itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Usalli faradal jumu'ati rak'ataini ada'an mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku berniat salat Jumat bermakmum karena Allah Ta'ala. Di dalam niat ini itu kalian niatnya padat, singkat. Yang terpenting adalah di dalam hati kita melafalkan dengan bahasa kita atau bahasa daerah kita. Jadi lafaz itu, lafaz bahasa Arab yang kita lafalkan usolli ila akhirih itu adalah hanya sebagai penegas saja. Jadi ketika kalian baca takbiratul ihram seperti ini, Allahu Akbar, di dalam lafaz Allahu Akbar itu kalian niatkan dalam hati, aku berniat sholat Jumat bermakmum karena Allah Ta'ala. Jadi dibikin singkat, padat. Aku niat, aku sholat Jumat bermakmum karena Allah Ta'ala. Cukup itu dah. Jadi intinya lafaz bahasa Arab adalah hanya sebagai penegas, dan niat yang sungguhnya adalah diucapkan dalam hati bersamaan ketika kita melafazkan takbiratul ihram. Kemudian sebelum melaksanakan sholat Jumat itu kita dianjurkan melaksanakan 2 sholat. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat ketika kita nyampe di masjid dan kita belum duduk. Kita langsung nyampe di masjid, langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lafaznya seperti ini. Usolli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi seperti tadi, lafaz bahasa Arab hanya sebagai penegasan, dan niat yang sebenarnya adalah diucapkan dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Ya, penjelasan yang tadi, silakan anak-anak nanti berdiskusi. Ya, penjelasan tadi anak-anak bisa berdiskusi tentang tata cara sholat Jumat dan dilaksanakan di rumah atau di depan orang tua kalian dengan rasa pede. Nanti kalau kita masuk ke kelas bisa dipraktekkan di kelas, atau sementara ini kalian nanti bisa melaksanakannya dengan teman-teman di dekat rumah. Ya, ini sudah saya bagi kelompoknya yang untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu kelompok 1 Ainun, Muhammad Miftah, Nina Arini, Muhammad Mustafa, dan Nur Fakhozi untuk kelompok 1. Kelompok 2-nya Ya, Pak. Mas Hudi, Juwaria, Nur Inayah, Hadik Mustafa, Laili Maulidah, itu kelompok 2. Terus yang berikutnya untuk kelompok 3 ada Zainal, Liftiana, Saikullah, dan Evi Sahana. Itu adalah Pak. nanti silakan kalian berdiskusi, terus
nanti melaporkan hasil diskusinya pada saya, mungkin nanti bisa lewat HP atau video. Nanti untuk saya cek, lah nanti ketika kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, kita bisa langsung praktek atau melihat video atau gambar-gambar yang telah kalian buat lewat diskusi tadi. Jadi laporannya tidak harus sesuai tidak harus berupa tulisan saja, tapi nanti kalau kalian praktek di rumah misalnya, nanti kalian bisa divideokan nanti di kelas kita dilihat coba mana yang kurang, yang pas yang mana, atau yang ada kekurangan atau nanti kita bahas bersama-sama. Oh, misalnya dari kelompok 1 sudah maju, sudah ditampilkan videonya. Oh, itu kurang ini lah. Nanti kan anak-anak bisa koreksi semuanya untuk belajar bersama-sama. Ya Pak Guru. Nanti kita lebih paham. Maka dari itu untuk kegiatan tata cara sholat Jumat nanti kalian saya minta untuk memberikan contoh nanti di depan untuk pertemuan yang akan datang. Daripada hari ini. Pak. Mengerjakan soal enggak ini Pak Guru? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi setelah penjelasan-penjelasan tadi dari yang saya tampilkan di video, coba masih ada yang ingat atau enggak itu? Bagaimana niat dari sholat Jumat? Siapa yang tahu? Silakan tutup jari. Saya Pak. Niat sholat Jumat, siapa yang tahu? Saya Pak. Coba silakan. Sholli fardhul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'mumin lillahi ta'ala. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Miftah. Nah, alhamdulillah masih ingatannya sangat bagus sekali. Untuk yang kedua, tadi kan kalau niat-niat itu kan biasanya sudah terbiasa ya kita melaksanakan. Tapi untuk masuk masjid tadi menggunakan kaki yang mana tadi? Kanan. Masuk Coba kanan. siapa yang masih ingat bagaimana Saya, Pak. niat dari masuk masjid? Saya, Doanya Pak. bagaimana masuk masjid? Saya Pak. Mas Sidi, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Amin. Nah, bagus, tepuk tangan untuk Mas Sidi. Nah, itu tadi adalah doa masuk masjid yang di situ kita meminta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa mencari doa-doa yang lain mungkin yang lebih panjang supaya nanti mendapatkan rahmat yang lebih banyak. Itu hanya yang pendek saja tadi yang saya tampilkan. Terus yang pertanyaan terakhir itu hanya untuk kalian semuanya. Bagaimana doa keluar masjid? Nah, coba siapa yang bisa? Saya Pak. Mustafa. Oke, silakan Ya. Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka min fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, tepuk tangan untuk Mas Mustafa. Nah, Guru, Sudah 1 menit siang lagi, Pak Pak. Guru. Oke. 1 menit lagi kita Hari mau ini pulang. kita cukupkan. Jangan lupa ya semuanya. Nanti di rumah kalian belajar. Pesan saya yang terakhir BSM. Ya, BSM. Apa itu, Pak? Apa itu Pak? Tahu sudah tahu BSM? Belum, Pak. Tidak tahu, Pak. Belajar, sholat, dan mengaji. Oh, Pak. Belajar, Pak, sholat, itu mengaji. jajan, Ya, Pak. nanti supaya sekolah kita Sepertinya bisa, jajan. ngaji bisa, dan amal-amal di perharian kita juga bisa supaya menjadi anak yang bermanfaat. Nanti kelak menjadi orang yang bermanfaat mulai dari dunia ini sampai Amin. di akhirat. Nah, jangan lupa nanti Amin. diskusinya dilaporkan lewat chat grup ya nanti ya. Atau di Nanti tak kirim Pak Guru. Siap. diskusi sesuai grup-grup Oke, tadi. nanti saya Jangan kirim, lewat Pak grup, Guru. nanti dicontoh temannya nanti ya. Dicontoh teman yang lain. Ji, Pak Jadi Guru. saja. Terima kasih, Pak Guru. Nah, Pri, nanti kalau kita masuk, nanti kita akan melaksanakan atau mereview dari yang kalian hasilkan dari
diskusi tersebut. Oke, silahkan. Iya, Pak. Semoga hari ini Iya. bermanfaat dan mendapatkan Amin. ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Amin. akhiri Amin. dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.